Jazakallah khairan kasih kepada saudara Lutfila. Semoga yang membaca, mendengarkan, dan menyimak mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu inti atau materi yang akan disampaikan oleh Pak Amar Fatullah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan antum diberikan kesehatan juga di sana. Ya. Yang lagi nggak enak badan, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Bambang berharap kita sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya, dengan menjaga kesehatan kita, berarti juga menjaga kesehatan keluarga dan menjaga kesehatan orang lain. Ya, nah, di masa seperti ini kita harus menjaga kesehatan benar-benar. Ya, betapa urgennya, betapa besarnya, ya, betapa mahalnya harga sebuah kesehatan. Ya, harga sebuah kesehatan sangat mahal sekali. Ya, setiap hari mesti ada orang meninggal dunia, ya, maka kita menjalani takdir ini, ya, bisa kita mati karena wabah, bisa mati karena yang lainnya. Ya, yang jelas kita harus berikhtiar, ya, menjalani takdir satu ke takdir yang lainnya. Gimana kabar antum semuanya? Sehat, ya? Luar biasa kan Mas Ian, ya? Alhamdulillah. 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 Sehat. Alhamdulillah. Ini ya, Zahra, Dea, ya. Ini ada yang udah lulus tuh, Kak Fahri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat, salam selalu kita sanjung agungkan. Ya, jangan lupa untuk selalu berselawat setiap hari, apalagi di 10 hari awal Ramadan ini. Ya, kita diminta untuk selalu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya, diantaranya memperbanyak salawat. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah bukti kita cinta kepada beliau. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya memulai, saya mau ada ada kuis, ya. Nanti yang berhasil saya kasih hadiah. Siap, ya? Ya, nanti jawabannya ditulis di chat room. Oke. Siap, ya? Halo? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Sorry ya, ada iklan tuh, anak nangis. Jadi begini, di dalam istana hutan, ya, di dalam istana hutan sedang berkumpul, ya, raja dan bala tentaranya. Tentunya semuanya adalah binatang. Ya, ternyata ada satu ekor binatang, ya, ternyata ada satu binatang yang tidak hadir, ya, yaitu buaya. Maka kemudian sang raja bilang, siapa yang akan memanggil buaya? Ya, ini kalau buaya nggak datang, ini kita nggak bisa selesai rapatnya. Maka kemudian si kaki seribu, ya, kaki seribu bilang, saya Tuan Raja. Kata rajanya, baik, segera berangkat. Maka dia kemudian keluar ruangan. 10 menit,
20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, ya 3 jam, ya. Ternyata buaya tidak datang-datang pula, ya. Dan si kakek seribu juga nggak datang pula. Yang dia berjanji dia siap untuk menjemput buaya. Nah, ternyata sang raja kemudian mengambil inisiatif akhirnya menyelesaikan rapatnya tanpa kehadiran buaya. Kita harus selesaikan rapat ini meskipun buaya tidak hadir. Ya, nanti buaya biar ikut aja apa kata hasil rapatnya. Maka kemudian rapat ditutup, ya, kemudian mereka keluar dari ruangan. Ternyata, ya, ternyata si kaki seribu masih ada di depan pintu. Ya, oke. Semuanya tercengang, ya. Pertanyaannya adalah kenapa kaki seribu masih ada di depan pintu? Silakan tulis di chatroom. Ya. Ternyata dia belum berangkat jemput buaya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Silakan tulis di chatroom jawabannya. Yang benar tak kasih hadiah. Yuk. 1 menit waktunya. Mulai dari sekarang. Oke. Karena tidak tahu mau mencari buaya kemana. Di sungai lah. Buaya tempatnya di sungai. Kecuali buaya darat. Terus? Belum. Belum benar. Ayo. Kaki seribu sengaja agar buaya tidak datang. Karena kaki seribu takut dengan buaya. Karena jalannya lambat. Orang dia belum berangkat tuh. Kata Arianto. Ya, yang lain? Nurul ditulis aja, Rul. Ayo, buruan. Hadiahnya lepas ini nanti. Ayo. Semua boleh, semua punya hak untuk menjawab. Silakan. Hadiahnya kulkas 2 pintu, Pak, ya? Ada deh hadiahnya. Nanti tinggal milih aja. Ada 2 pilihan. Ayo tulis. Kalau benar pokoknya ya. Ayo. Tidak ada lagi? Tulis di chatroom. Mengapa si kaki seribu belum berangkat menjemput si buaya? Saya hitung karena masih ada keraguan di hati kaki seribu untuk menjemput buaya. Orang dia udah siap kok mau jemput. Oke. Saya hitung 1 sampai 10. Karena takut. Susah, Pak. Kakinya banyak. Kaki seribu mati di jalan. Oke, saya hitung 1 sampai 10 ya. Saya close. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Baik, yang betul Muhammad Iqbal. Kelamaan pakai sepatu. Iya, yang betul Muhammad Iqbal. Iqbal yang betul. Ya. Kelamaan pakai sepatu. Ya, kakinya banyak. Oh, searching. Oke, kita lanjut ya. Baik. Hadiahnya Iqbal. Ya.
Hadiahnya buku atau pulsa? Pulsa. Itu Arifin yang jawab. Buat top up Tahu apa-apa kan? PUBG. PUBG Mobile. Kulkas. Oke, nanti cat Pak Amar ya, Bal. Buku. Ya, buku ya di saya lah. Ambil di sekolahan ya. Nanti kalau pas masuk hari Kamis ya atau hari Rabu. Boleh diambil di sekolahan. Untuk buku ambil di sekolahan ya, hari Rabu atau hari Kamis. Baik, teman-teman, kita akan memulai aja. Kita mulai ya. Nah, terima kasih udah ikut kuisnya ya. Nanti masih ada lagi ya, masih ada kuisnya lagi nanti. Ya. Kita insya Allah hari Selasa kita akan menghadapi sebuah hari raya ya. Di antara dua hari raya besar umat Islam yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, dan kita akan menghadapi Idul Adha. Ya, Idul Adha, hari raya berkurban. Ya, Adha itu artinya kurban. Ya. Baik. Ada yang tahu hari raya berkurban itu mengikuti jejak perjalanannya Nabi siapa? Nabi Ismail, Pak. Nabi Ismail. Nabi Ismail, Pak. Ismail ya. Nabi Ismail. Pak. Oke, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya siapa? Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, berarti bapak sama anak itu seorang nabi. Ya. Oke. Ya, selain Ismail, Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ada yang tahu? Selain Ismail, Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ishak, Pak. Ishak, Pak. Ishak. Ya, Ishak. Ishak. Oke. Ishak, Pak. Ishak ya. Ishak. Nabi Ismail anak dari istrinya Nabi Ibrahim yang namanya siapa? Ishak ya. Siapa? Ibunya Ismail? Siti Hajar, Pak. Iya, Siti Hajar Nurul Aini. Betul. Ya. Kalau Ishak anaknya dari istri Maryam, Pak. Siti Maryam. Siti Maryam, Mesya. Maryam itu iya, Sarah. Ya, kalau Maryam itu punya anak namanya Isa. Ya. Isa atau ya Isa al-Masih ya. Atau Yesus. Nah, itu ya. Atau Mesias. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Yang pertama adalah Hajar, yang kedua adalah Sarah. Ya, Sarah ini ya, tuh ya. Jadi Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Nanti dari Ismail inilah keturunannya itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan ya dari jalur Nabi Ismail, kemudian Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu disebut dengan bapaknya para nabi, abul anbiya wal mursalin. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan laqad kana lakum fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya, di surat Yusuf ya. Jadi sesungguhnya pada kisah mereka itu ada keteladanan yang baik bagi orang-orang yang berakal. Ya, ulul albab.
Ciri-ciri ulul albab ini ada di dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Nanti akan dipelajari teman-teman di kelas 12 ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Itu ciri ulul albab. Ya, ciri ulul albab itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, kemudian memikirkan dan meneliti ya penciptaan Allah di alam semesta. Ya. Kemudian mereka berkata tidak ada yang cela, tidak ada yang sia-sia, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mereka selalu berdoa ya, wa qina adzabannar. Jadi agar selalu terhindar dari siksa api neraka. Nah ini. Ya. Itu ciri ulul albab. Ya, nah, orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu itu adalah orang-orang yang punya ciri-ciri seperti itu tadi, yaitu mereka yang punya akal. Ya. Nah, kita adalah para pembelajar, kita adalah orang-orang pencari ilmu, ya. Ya, maka kita masuk ke dalam kategori ini. Ya. Itu pun kalau kita merasa. Nah, tetapi ya pada dasarnya para pencari ilmu adalah mereka yang ulul albab itu. Ya. Itu. Jadi mereka bisa mengambil pelajaran. Maka setiap tahun ya ada peringatan Idul Adha itu sebenarnya bukan cuma untuk diperingatin aja. Bukan untuk dirayakan. Ya. Gitu, tetapi diingat, kemudian diambil pelajaran. Kenapa? Ada ibrohnya. Ya gitu. Mengapa di dalam Al-Quran itu sepertiganya itu adalah kisah? Ya. Ya, karena Allah mau hambanya itu mengambil ibroh dari para orang-orang terdahulu ini. Gitu. Makanya membaca sejarah itu penting. Gitu. Nah, sejarah itu bukan domainnya anak IPS. Ya. Sejarah itu bukan domainnya anak IPS, tapi domain semua orang. Gitu, ya. Jadi sejarah itu antum harus tahu. Ya. Kenapa? Karena dengan sejarah itu kita akan tahu betapa hebatnya masa lalu yang itu kemudian nanti akan bergulir kembali. Gitu, ya. Itu akan bergulir kembali karena sejarah itu seperti pohon. Ya, dari biji tumbuh tunas, tumbuh pohon, dari pohon itu kemudian muncul bunga, muncul buah, buahnya kemudian jatuh, tumbuh lagi, begitulah muter terus. Makanya disebut dengan sejarah. Ya, bahasa Arabnya syajarah. Syajarah itu artinya pohon, berulang, muter, ada siklusnya. Nah ini. Ya, nah apa pelajaran kira-kira yang bisa kita ambil dari dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail? Ada yang tahu apa kira-kira? Silakan. Satu dulu aja silakan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan Ismail? Patuh pada perintah Allah, Pak. Patuh pada perintah Allah. Oke, Malik. Ya. Patuh pada perintah Allah. Ya. Patuhnya yang seperti apa ini, Malik? Nah, jadi di dalam kisah itu dia patuhnya yang patuh yang kayak mana? Yang pas Ismail, Nabi Ismail disuruh disembelih. Jadi Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih Ismail kecil ya. Oke, baik. Jadi kepatuhan. Ya. Jadi kepatuhan kepada Allah yang patuh yang 100%. Patuh tanpa banyak tanya. Ya, patuh tanpa banyak tanya. Itu. Ya, jadi kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail itu tanpa banyak tanya. Meskipun sebenarnya di dalam hati Nabi Ibrahim itu ada rasa berat. Makanya kemudian digoda oleh
oleh iblis, digoda oleh setan. Ya, lo gitu ya, udah ninggalin anak lama ya di daerah Mekah berdua sama ibunya, kamu tinggalin masih kecil, kamu tinggal lama, dia udah gede, udah remaja, kamu pulang-pulang kepingin nyembelih dia, apa diperintah untuk nyembelih, apa kamu nggak kasihan? Ya, itu. Ini adalah ujian. Ya, artinya apa? Artinya anak, istri, ya, suami, itu adalah ujian. Itu. Ya, ini juga pelajaran. Ini adalah ujian. Sehingga al antum nanti yang ikhwan, ya, yang ikhwan, suami dan anakmu itu adalah ujian bagimu. Bagi istri, anak dan suamimu adalah ujian bagimu. Bagi anak, ayah dan ibumu adalah ujian bagimu. Nah, gitu. Siapakah nanti yang akan berhasil melewati ujian itu? Nah, ini. Ya, ternyata ya, Ismail saat itu yang belum diangkat menjadi nabi, ya, dia kan masih muda, masih belia. Itu ternyata ya atas didikan ibunya, ternyata ketika dikasih tahu oleh ayahnya, nak, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, ya, untuk mengorbankanmu. Apa pendapatmu? Nah, itu kata Nabi Ibrahim. Apa pendapatmu? Artinya apa? Mengajak diskusi kepada anaknya. Ya, mengajak diskusi. Apa kata anaknya? Ya, jika itu adalah perintah Allah, maka ya laksanakanlah. Mudah-mudahan aku menjadi orang-orang yang sabar. 3 malam beliau bermimpi seperti itu dan selalu ditanyakan kepada anaknya, jawaban anaknya sama. Lakukan, ayah, semoga aku menjadi orang-orang yang bersabar. Itu. Jadi ketaatan yang luar biasa, sehingga ketaatan kedua orang ini, ayah dan anak ini, ketaatan yang 100% ini ya tidak mampu ya dilukai oleh pisau ya yang digunakan oleh Ibrahim. Ya, ketika pisau itu udah siap mengiris ya, menggorok lehernya Nabi Ismail. Itu ya. Jadi ternyata ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak bisa ditembus dengan apapun. Itu. Maka para pejuang dulu ya, itu ya, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu hebat sekali, kuat sekali, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan ketaatan mereka ya, kecuali kematian. Gitu. Jadi ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah ya, untuk menjadi mujahid, untuk menjadi ghazi gitu ya, untuk menjadi pejuang menyebarkan agama Islam ya, menancapkan panji-panji Islam di berbagai penjuru negeri yang membebaskan daerah-daerah jajahan gitu ya. Itu karena bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ya tidak takut mati. Itu ya, mereka tidak takut mati. Ya, mereka tidak takut makian, enggak takut celaan. Ya, bahkan perang Badar yang selalu kita dengar itu ya 300 melawan 1000. Ketaatan orang 300 itu ternyata melampaui ya 1000 orang ini. Gitu ya. Perang Uhud juga begitu. Ya, perang Khandaq, ya, perang Tabuk. Itu ya. Perang Qadisiyah. Ya. Itu. Perang Malargis, ya. Malik Shah melawan orang-orang Frank ya, tentara salib.
Ya, atau Salahuddin Al-Ayyubi ketika melawan orang-orang salib pada perang Hittin. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel selama 53 hari. Ketaatan itu muncul dalam diri seseorang, maka keberanian itu juga muncul. Gitu. Yang mereka impikan cuma satu, kemenangan atau mati sebagai syuhada. Itu, teman-teman. Jadi ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Kalau antum di dalam keluarga, maka taat kepada kedua orang tua. Mentaati orang tua, mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Itulah ketaatan, ya. Itu kata Rasulullah, man asoni faqad asaullah. Barang siapa yang mendurhakai aku, maka dia telah mendurhakai Allah. Man ato'ani, kata Rasulullah, barang siapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah. Itu, ya. Satu, ketaatan, betul tadi ya, ketaatan. Jadi ketaatan ini harus kita miliki. Yang kedua, kira-kira apa yang antum bisa ambil dari pelajaran Nabi Ibrahim dan Ismail? Bisa dikaitkan dengan hari ini juga. Yang kedua apa kira-kira? Ikhlas dan kesabaran. Zahra Muhlidah. Ikhlas dan kesabaran. Oke. Ikhlas. Ya, betul. Keikhlasan itu juga sesuatu yang amat luar biasa. Ya, ikhlas. Ikhlas itu seperti antum pipis. Udah pipis ya udahlah, dilepas aja, nggak usah diambil lagi. Ya, itu namanya orang ikhlas. Ikhlas itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, dia bekerja dalam senyap. Tidak perlu mendapat tepuk tangan. Tidak perlu mendapat wah gitu ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena lawannya ikhlas itu adalah riya. Ya. Itu. Riya. Ya, sekarang kesabaran. Ya, kesabaran. Zahra Muhlidah tadi yang jawab ya. Zahra masih monitor? Ya, Pak, masih. Ya. Suaranya jelas? Suara Pak Amar? Jelas, Pak. Iya, menurutmu seberapa penting kesabaran itu hari ini? Gitu. Zahra, menurutmu kesabaran itu seberapa pentingnya? Tolong dijelasin. Zahra? Monitor Zahra? Oke. Ya, menurut teman-teman, ya seberapa pentingnya sih kesabaran itu? Ada yang mau ngasih ini, share jawaban? Silakan. Seberapa pentingnya sabar itu? Yuk, silakan. Kita sampai jam 21. Silakan. Penting Pak, sabaran itu Pak. Ya, seberapa Orang yang sabar. Nurul Aini dulu. Mungkin 100% Pak, sangat penting Pak, sabaran itu Pak. Jadi dengan kesabaran itu kita bisa lebih sabar untuk menunggu dan Allah akan menggantinya dengan lebih baik Pak. Oke, baik. Jadi akan digantikan gitu ya. Kesabaran itu Ya, akan Pak. berbuah. Oke, baik, Farhan. Nurul Aini, silakan. Jawaban yang lain mungkin. Nurul. Penting Pak, karena Allah menyukai orang yang sabar. Oh ya. Oke, innallaha ma'as-sabirin, innallaha yuhibbus sabirin ya. Ya Allah suka orang-orang yang sabar. Menurut antum lebih baik sabar apa syukur? Sabar kunci keberhasilan.
Sabar apa syukur? Bersabar apa bersyukur kira-kira? Atau di mixing aja antara sabar dan syukur? Ada yang mau jawab? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Kenapa dua-duanya? Sama-sama baik, sama-sama bermanfaat. Sama-sama bermanfaat. Seperti apa? Yang tadi contoh sabar kunci keberhasilan untuk bisa Kalau, konsisten dan ketekunan. kalau syukur? Itu Sabar, Pak. Rizky. Kalau sabar, kayak mana? Karena kalau bersyukur itu kita sama aja sabar untuk menerima itu, Pak. Sabar dan syukur. Ya. Lebih tinggian mana, sabar sama syukur? Kalau menurutku sabar sih, Pak. Sabar ya. Karena bersyukur juga kan kita kan menerima sih, Pak, bersyukur itu sama aja sabar kan kita, Pak. Iya. masih bersyukur. Iya. Memang kesan yang muncul sabar itu diam, menerima. Ya, kesannya begitu. Tapi sesungguhnya sabar itu tidak diam. Ya, dalam sabar itu ada syukur. Ya, bersyukur. Gitu ya. Misal begini, antum punya adik gitu ya. Anggap dalam tanda kutip nakal gitu ya. Dalam tanda kutip nakal. Ya, ada yang bilang ya sabarlah gitu ya, sabar aja sih itu adikmu begitu ya, padahal sesungguhnya ya dengan adik kita misal dalam tanda kutip nakal itu, maka kemudian kita harus bersyukur. Kenapa? Dari situlah kita bisa mendapatkan pahala banyak. Kenapa? Kita menasehatinya, kita kemudian belajar tentang psikologi anak dan seterusnya begitu. Sama dengan sekarang, anggap aja masa pandemi gitu ya, orang bilang kita harus bersabar hari ini ya, di sisi lain kita harus bersyukur gitu ya, kita harus bersyukur. Banyak orang yang bersyukur ketika masa pandemi itu ya, gitu. Artinya memang dalam pandangan orang memang berbeda-beda, tetapi syukur itu lebih menampakkan semangatnya gitu ya. Kenapa? Dia girohnya ada, gitu ya. Kesan sabar itu diam, padahal tidak, karena sabar itu tidak diam, tapi dia berikhtiar gitu ya. Nanti bisa lihat bagaimana kisahnya Bunda Hajar ketika mencari air, berlari-lari dari bukit apa? Waktu Bunda Hajar lari-lari mencari air, dari larinya dari bukit apa ke bukit apa? Bukit Safa dan Marwah. Dari Bukit Safa ke Marwah. Safa dan Marwah. Oke, Safa ke Marwah. Ya, lari bolak-balik 7 kali. Yang kemudian diambil menjadi salah satu rukun haji. Ya. Gitu, yaitu apa? Salah satu rukun haji. Lempar jumrah jarak. Bukan. Antara Safa ke Marwah, lari-lari itu namanya apa dalam rangkaian ibadah haji? Safa ke Marwah. Ayo. Apa namanya? Apa, Pak ya? Lupa, Pak. Lupa. Ada yang tahu? Sa'i, Pak. Iya, sa'i Angela. Malik. Sa'i itu adalah lari kecil dari Bukit Safa. Betul Ananda. Jadi lari dari Safa ke Marwah itu namanya sa'i, lari-lari kecil. Lari Bunda Hajar itu kan kehabisan air, ya.
Ismailnya menangis gitu. Beliau lari-lari nih, beliau ngelihat air ya di Bukit Sofa. Beliau lari ke sana, ternyata itu cuma fata morgana. Dari sofa ini beliau ngelihat ada air di Safa. Maka beliau lari ke sana. Ternyata di sana nggak ada air juga gitu. Ngelihat lagi di sofa gitu ya. Kayak ada air, lari gitu. Bolak-balik, bolak-balik. Ya, semangatnya, kesabarannya muncul di situ. Lari bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Pertanyaannya, apakah Hajar mendapatkan air? Tidak, Pak. Tidak. Hajar tidak mendapatkan air. Pertanyaannya, air keluarnya dari mana? Dari kaki Nabi Ismail, Perintahkan Pak. Nabi Ismail, Pak. Dari kaki Ismail. Dari kaki Ismail. Pertanyaannya, ada hubungannya nggak antara lari-larinya Hajar dengan air yang keluar dari kakinya Ismail? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak adakah? Ada atau tidak? Nggak ada ya? Ada. Ada. Ya. Itulah Dari keikhtiaran, Pak. iya, itulah ikhtiar. Itulah usaha. Ya, tatkala kita berusaha, kita berikhtiar, kita maksimal, penuh dengan semangat, penuh dengan kesabaran, ya belum tentu yang kita usahain itu, ya yang kita inginkan itu keluar dari situ. Ya, Allah itu kan maha berkehendak, bisa jadi keluarnya itu di tempat yang lain. Gitu. Allah bisa berkehendak ngeluarin air di Bukit Safa atau Marwa atau di antara keduanya. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Allah berkehendaknya air itu keluar dari kakinya Ismail. Artinya apa? Artinya ya kalau antum itu berikhtiar, berusaha, misal berdoa berkali-kali, kok yang didoain nggak dapat di situ, maka Allah itu punya rencana lain. Allah bikin rencana di tempat lain. Gitu. Ya. Bisa lewat kaki orang lain. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah ya tadi itu semangat, sabar, pasrah, ridho sama Allah. Ya. Ada kisah seorang pedagang, ibu-ibu ya, ibu-ibu udah apa namanya? Udah janda, punya anak. Jadi ibu-ibu ini jualan pisang goreng. Ya, kerjanya cuma jualan pisang goreng. Ya, pokoknya begitu dia jualan gorengan terus. Anaknya ya 3, anaknya 3. Itu bisa kuliah, lulus sekolah, bisa kuliah semua di fakultas kedokteran semuanya. Ya, itu. Dari mana mereka dapat itu? Mereka dapat beasiswa, dapat sponsor, dan seterusnya. Itu. Apakah semua uang itu dari ibunya, hasil kerja keras ibunya? Tidak. Tapi itu efek dari jualan pisang goreng ibunya. Ya, Hajar lari-lari, ibu ini jualan gorengan. Ya, Allah ngeluarin air zam-zam dari kakinya Ismail, ya. Beasiswa, sponsor itu datang kepada anak-anaknya yang kuliah. Itu. Ya. Itu. Jadi kalau antum kemudian berdoa dan minta kepada Allah kemudian belum dikabulin, jangan bersulo, jangan marah-marah, apalagi Allah ini kok nggak ngabulin ya gitu ya. Kenapa? Karena Allah punya rencana lain. Gitu. Ya. Oke, itu ya teman-teman. Nggak ada suaranya deh. Ya. Baik, itu ya. Nah,
Ada yang lain? Udah mau jam 9 nih. Apa pelajaran yang lain kira-kira? Apa pelajaran yang lain dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Halo? Nggak ada? Baik. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim di kota Mekah, di Mekah saat itu ya, dulu namanya Bakkah. Di dalam Al-Quran itu namanya Bakkah. Ya, Bakkah itu artinya menangis. Ya, menangis. Kenapa? Karena di situ ada tangisan Ismail dan tangisan Hajar. Ya, ditinggal. Ya, itu. Beliau di situ membangun Ka'bah. Ya, membangun Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu ya mengundang ya seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia untuk datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Ya. Artinya apa? Artinya adalah ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan keturunannya itu punya visi besar, punya cita-cita besar yang dari cita-cita itu kemudian mendatangkan orang banyak. Untuk apa? Untuk beribadah di situ, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah setiap kita sebagai seorang muslim itu harus punya mimpi, harus punya cita-cita ya, untuk apa? Untuk mengajak seluruh manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengajak seluruh umat Islam itu benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan istilah lainnya adalah berdakwah. Ya, berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Ismail dan Ibrahim itu namanya dakwahnya adalah dakwah bilhal. Beliau membangun pusat peradaban, membangun Ka'bah sebagai senternya, kemudian mengundang orang banyak. Itu ya, menampakkan kebaikan-kebaikan di situ. Ya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang banyak. Itulah namanya dakwah. Nah, itu ya, maka ini kita yang ada di Rois ya, itu punya peran ini. Ya, teman-teman di kampungnya, di rumah, di sekolah, dimanapun berada, punya peran ini. Perannya adalah mengajak dan mengingatkan orang sebanyak-banyaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mereka ya lupa atau di saat mereka tersesat. Itu ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Ali wallahi, gitu ya, la yahdiyannahum ahadun, ya, jikalau ya ada satu orang ya yang mendapatkan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dirimu, maka khairukum min ni'am. Jadi untukmu ya lebih baik daripada onta merah. Itu. Maka teman-teman punya tugas ini ya, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya besar sekali. Ya, yang Al-Qur'an disebutkan kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadilah kalian adalah umat yang menyeru kepada manusia. Ya, ukhrijat linnas, dikeluarkan. Ya, keluar untuk manusia, yad'u, mengajak mereka ya bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak
kepada kebaikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran. Tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Maka ini teman-teman udah kelas 12, ada yang kelas 11. Ya, kita udah punya adik kelas 10. Maka tugas teman-teman salah satunya adalah mengajak mereka, adik-adik yang kelas 10 juga yang kelas 11 ya, untuk bersama-sama ya menjadi bagian dari agen-agen perubah, agen-agen yang akan merubah ya, merubah apa ya, itu keburukan menjadi kebaikan, yang tadinya nggak taat menjadi taat, yang tadinya belum rajin menjadi rajin, yang tadinya rajin menjadi lebih rajin. Dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Silakan anda punya teman dekat dan seterusnya, teman dekat, alumni sama-sama SMP itu bisa diajakin untuk ikutan di Rohis. Ya. Ya, masa pandemi kita tetap bersabar dan juga tetap bersyukur. Ya. Itu enggak apa-apa. Ya, kita akan belajar semaksimal mungkin sebisanya. Itu aja. Angel apa tadi? Astri ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan 2-3 menit ke depan. Silakan. Astri, monitor. Ada Ya. info masuk sekolah nggak, Pak? Masuk sekolah nunggu info ya. Nunggu info dari pemerintah. Sekolah tadi. Kita kan sekolah udah. Sekolahnya cuman nggak di sekolah. Bisa jadi tahun depan. Antum tetap bersyukur dan bersabar, nggak apa-apa ya. Gimana mas sekolah orang nambah rame kok COVID-nya? Iya, makanya itu. Sekolah Ya, kelas 10 loh, Bu. silakan, ada yang mau ditanyakan? Astri, silakan Tri, dipimpin. Ada yang mau tanya Tri? Kok Astri? Ya, untuk Iya, untuk betul peserta deh. dipersilakan, ada yang ingin bertanya. Yuk tanya yuk. Komit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Elsa, bagaimana caranya agar istiqomah dalam taat kepada Allah? Ada yang mau jawab silakan. Elsa nanya nih. Gimana caranya biar istiqomah? Iya, istiqomah apa? Istiqomah. Istiqomah ya. Oke. Istiqomah itu ringan diucapkan tapi berat dilakukan. Ya. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan ketika aku sudah masuk Islam?" Kata Rasulullah, ya, sumastaqimu, istiqomahlah. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah satu niat, ya, diluruskan niatnya. Karena segala sesuatu tergantung kepada niat. Yang kedua, ya, tetap berteman dengan orang-orang baik. Ya, tetap berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Karena ini akan menuntun kita. Teman yang baik adalah teman yang mengajak kita kepada ketaatan, bukan teman yang mengajak kepada maksiat. Itu, ya. Diingat kembali tuh, ya, tombo ati ada 5 perkara, salah satunya adalah ya bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah, sama orang-orang yang beriman. Nah, ini yang ke berapa? 3 apa 4? Ya, 3 ya. Tuh hadir dalam kajian-kajian keislaman. Ya, terus menggali ilmu. Ya, terus menggali ilmu. Ya, mohon likoknya yang pekanan diaktifkan kembali. Ya, meskipun online jalanin aja. Ya,
Itu saya tadi pagi habis subuh itu liko ya. Tadi malam juga liko juga ya. Nah itu ya. Jadi meskipun online tetap tetap jalan. Itu kenapa kita dengan demikian kita ini terus bersemangat ya. Kemudian menghilangkan perbuatan-perbuatan yang membuang-buang waktu itu ya Elsa. Perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang membuang-buang waktu itu digantikan dengan yang bermanfaat saja. Apalagi ini ya besok hari Minggu, kemudian Senin. Hari Senin nanti pastikan antum berpuasa Arafah. Ya, mulai besok sebenarnya sudah boleh puasa, namanya puasa tarwiyah, puasa mimpinya Nabi Ibrahim. Tapi yang sunnah muakkad banget itu adalah puasa Arafah nanti di hari Senin yang pahalanya bejibun ya. Pahalanya diampuni dosanya setahun yang lalu ya. Puasa Arafah hari Senin nanti pastikan antum berpuasa. Astri ya, bagaimana sih kita bila mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi tetapi ada yang ngomong-ngomong kita itu gimana ya Pak, saya kita ya biarin aja gitu ya. Kalau kata pepatah itu kan ada anjing gonggong gitu ya, kafilah lewat aja, udah biarin aja ya, begitulah gitu ya. Kalau ada yang lagi ngomongin kita, berarti kita lagi terkenal. Gitu, Tri. Astri, ya. Kalau ada yang lagi menghina kita, berarti kita lagi pada posisi puncak. Ya kan? Iya. Itu Ya di aja. atas dia, Pak. Iya. Pokoknya kalau ada yang ngomongin kita, berarti kita lagi terkenal. Gitu kan? Kalau ada yang menghina kita, berarti kita lagi di puncak. Gitu. Ya, ada yang merendahkan kita, berarti kita lagi tinggi. Baik. Iya. Fahri, sikap kita dalam menghadapi godaan kerennya dunia. Ya, dunia itu tidak keras sebenarnya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kadang lunak, kadang keras. Ya, dunia itu kita hadapin, ya, kita hadapi dengan sabar. Tadi itu ya, dengan syukur, dengan semangat. Ya, kalau godaannya memang berat, ya, godaannya memang berat, ya, itu godaan itu harus dihadapi, ya, bukan dijadikan teman, tapi dihadapi untuk kemudian diselesaikan. Itu Pak Hari, ya. Antum harus tahu godaannya apa. Oh ya, ada sebuah buku tulisan Ibnul Jauzi, ya, judulnya jerat iblis. Oh, ya. Antum harus tahu itu. Ya, jerat iblisnya seorang cewek bagaimana, seorang cowok bagaimana, saat mereka masih lajang jeratnya apa aja, ketika udah punya suami jeratnya apa, ketika udah punya istri jeratnya apa, ketika punya jabatan jeratnya apa, ketika lagi sholat jeratnya apa. Jadi jebakan, trapnya itu banyak banget. Nah, kita harus tahu itu jebakannya, ya, tuh, ya. Saat sendiri jebakannya apa, saat ramai jebakannya apa, ya, saat beramal solih jebakannya apa, loh kan, ada semua jebakannya, ya. Nah itu harus tahu. Nah, antum itu rekomennya harus baca itu sehingga tahu ya jebakannya apa aja sehingga kita bisa menghadapi tadi itu godaan kerasnya dunia. Menurutmu Pak, kalau belum lunas utang puasanya apakah boleh? Oke. Boleh puasa, boleh, nggak apa, ya, puasa aja ya, puasa Arafah aja nggak apa-apa. Ya, setelah itu nanti puasa Ramadannya yang utang segera dibayar, jangan sampai kelupaan lagi atau sampai ketinggalan lagi. Pastikan hutangnya di tahun ini harus selesai, ya, di tahun berjalan loh ya, di tahun berjalan, gitu. Rizky tahu wingi mokel. Walah. Cukup? Ada yang lain? Jam 9 lebih 6. Ada yang lain?
Ada yang ingin ditanyakan? Pak, kalau saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh. Mau tanya Pak, kalau misalkan kita mau dalam satu hari kita mau puasa sunnah double itu tuh boleh nggak sih Pak? Misalkan puasa Senin Kamis sama puasa sunnah apa gitu, boleh nggak sih Pak? Besok itu kan hari Senin tuh ya. Itu kan puasa Arafah. Terus kalau mau dengan puasa Senin boleh nggak? Boleh. Ya. Ulama membolehkan kalau puasa sunnah didobel dengan puasa sunnah itu boleh. Niatnya 2. Nah itu. Tapi kalau mamanya double dengan bayar utang gitu ya, atau wajib itu tidak boleh. Yang sunnah-sunnah aja yang boleh. Gitu ya, Astri. Jadi Terima hari, kasih. jadi Senin besok boleh 2 niatnya, Senin dan Arafah. Nah itu ya. Silahkan yang lain. Mau tanya Pak. Nah, silakan lain. Kan kalau apa namanya kalau sholat Jumat tuh Pak biasanya kan azannya kadang-kadang ada yang 2 kan Pak. Nah kan katanya tuh kalau apa namanya kita apa sedikit ngomong aja gitu pas apa namanya khotibnya naik ke mimbar itu kan sama aja nggak dapat pahala apa gitu kan Pak. Iya. Gitu. Itu kan kadang mulai apa namanya nggak boleh ngomong itu dari azan pertama apa pas mimbarnya apa khotibnya naik mimbar Pak. Iya, dimulai saat khotib naik mimbar. Berarti kalau azan pertama Pak. Berarti azan yang kedua kalau dia pakai azan 2. Iya, betul. Jadi hadisnya itu yang dibaca itu oleh tukang azan itu. Ya ya maksarul jin. Ya. Idza khotoba yakhtubu ya ansit gitu. Apabila seorang khotib telah berkhutbah, nah itu ya, atau memulai khutbah, maka ansit, maka diamlah gitu. Bahkan mengatakan diam itu juga tidak boleh. Kenapa? Bukan batal sholat, bukan batal Jumatnya, tetapi sholatnya sia-sia. Kalau sesuatu yang sia-sia berarti berpahala tidak? Nah, gitu pertanyaannya. Jadi sia-sia Jumatannya. Ya. Jadi kalau umpamanya lagi Jumatan, ada temennya ngobrol sampingnya, yaudah biarin aja. Ya. Jangan gitu. Gitu juga ini ya, menurut ulama memberikan kode juga nggak boleh. Ya, gitu. Yang boleh itu tanpa ini ya, tanpa suara sebenarnya. Ya. Disenggol aja gitu, atau diamkan atau biarin aja, udah gitu ya. Ya. Yang lain silakan sampai jam 21:10 aja. Ada mungkin yang lain ya? Kalau tidak ada kalau tidak ada nanti yang sholat Idul Adha ya tetap jaga prokesnya. Terus saya minta juga nanti kalau antum di tempatnya nyembeli atau apa jadi panitia, ya silakan untuk bantu-bantu jadi kepanitiaan, jadi panitia, silakan bagi-bagi dagingnya dan seterusnya sebagai salah satu cara kita untuk berinteraksi dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Ya, itu peran-peran dakwah juga ya, bermasyarakat. Ya, ada resmanya diaktifkan di situ ya, gitu aja. Ya, cukup mungkin Astri ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dan terima kasih sudah hadir. Ya, yang terakhir tadi Pak Amar sampaikan tentang dakwah. Ayo bareng-bareng ngajakin adik-adiknya untuk ikutan gabung ke Rohis ya. Meskipun ini masa seperti ini nanti
teman-teman terutama yang ada di pengurus untuk lebih kreatif dalam mendesain acara, karena kan pasti nanti kita akan melakukan open house. Nah nanti kayak mana teknisnya, kemudian pakisnya. Yang kemarin yang kelas 11 ini belum orbit dan seterusnya ya. Segera didesain ya, butuh pelatihan apa secara online akan kita latih ya, silahkan maunya apa secara online atau offline ya difasilitasi ya, tetap dengan kalau offline ya dengan protokol gitu aja ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ahmad, semoga materi yang diberikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara pada Iko malam hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.